Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita kembali belajar buku tematik. Nah, yang akan kita mulai pada halaman 112. Oke, jadi siapkan dulu bukunya, buku tema 5 dan buku penanya. Terima kasih. Kita akan mulai pada halaman 112 dan juga 113. Nah, untuk membacanya tolong disimak terlebih dahulu apa yang Ibu bacakan nanti, atau boleh secara bersama-sama juga kalian ikut membaca di buku tersebut. Kita mulai ya. Ayo belajar. Di kelas terdapat berbagai ciri fisik siswa. Ciri fisik setiap anak berbeda-beda. Ciri fisik adalah anugerah Allah yang harus disyukuri. Ciri fisik berguna untuk mengenali seseorang. Ciri fisik dapat diamati dari warna kulit, rambut, atau tubuh. Nah, perhatikan dulu gambarnya di situ. Ada Wulan, Buyung, Ciko, Ida, dan Dina. Lalu, jika kita baca lagi di teks bawahnya, Wulan memiliki ciri fisik bertubuh tinggi dan kurus. Bener nggak? Coba lihat di gambarnya. Dina anak yang memakai jilbab. Ida bertubuh gemuk dan berambut ikal. Rambut Ciko keriting dan berkulit hitam. Ada pula si Buyung yang berambut lurus. Selain itu ada pula ciri khusus yang dimiliki. Misalnya memiliki tai lalat di wajah, atau mungkin alisnya tebal, atau mungkin punya lesung pipi. Seperti itu. Ciri fisik Wulan mirip orang tuanya. Rambut Wulan yang lurus mirip ayahnya. Warna kulit Wulan sawo matang mirip ibunya. Wulan juga memiliki adik yang masih balita, masih kecil, masih bayi. Adik Wulan bernama Diba. Berambut ikal seperti ibunya. Wulan dan Diba mempunyai ciri yang berbeda. Demikian pula dengan ayah dan ibu. Jadi misalnya kalian punya abang kakak atau adik, lalu mungkin rambutnya berbeda. Mungkin yang kamu lurus, adiknya ikal keriting. Atau terbalik, kamu rambutnya ikal keriting, adiknya lurus. Terus kulitnya sawo matang, agak gelap, tapi adiknya putih. Nah, itu bisa saja ciri-ciri yang didapati dari orang tua, dari ayah atau ibu. Kita lanjutkan lagi pada halaman 116. Nah, di situ juga ada teks bacaan yang harus kita baca. Terlebih dahulu simak gambarnya. Nah, coba perhatikan di sini gambarnya. Wulan, Buyung, Ciko, Ida, dan Dina sedang bermain. Mereka sedang bermain di halaman, di bawah pohon, di atas rumput, seperti itu. Baik, kita mulai ya. Buyung dan teman-teman bermain di taman. Buyung mengajak Ciko dan Andi bermain kejar-kejaran. Permainannya bernama tikus dan kucing. Mari kita bermain tikus dan kucing, ajak Buyung kepada Andi dan Ciko. Andi dan Ciko mengangguk tanda mau. Lalu mereka mulai berlarian di taman. Tidak jauh dari mereka, anak-anak perempuan juga berkumpul. Nah, di sini mereka juga sedang bermain. Ayo kita main masak-masakan saja, kata Dina kepada Ida dan Wulan. Mereka begitu ceria dan rukun saat bermain. Jadi, yang cowok-cowoknya tadi bermain kejar-kejaran, sedangkan yang perempuan-perempuannya itu main masak-masakan. Dapatkah kamu menemukan kata ajakan pada cerita tersebut? Kalimat ajakan yaitu kalimat yang mengatakan ajakan seseorang kepada orang yang diajak bicara untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Misalnya, kamu mengajak temanmu untuk pergi ke rumah temanmu yang lain. Misalnya, Dina mengajak Ida untuk pergi ke rumah Wulan. Seperti itu. Atau mungkin mengajak pulang bersama. Misalnya kalian habis TPA, habis belajar ngaji, terus mau pulang. Nah, mending pulangnya bareng-bareng kan, sama-sama. Jadi kalian, yuk pulang yuk, ayo kita pulang sama-sama. Nah, itu juga adalah kalimat ajakan.
Nah, kalimat ajakan tuh apa aja sih? Kalian bisa menggunakan kalimatnya itu menggunakan kata ayo, mari, marilah, ayo, hendaklah. Nah, seperti itu juga bisa. Jika kalian lihat di teks tadi ada kalimatnya mari kita bermain tikus dan kucing. Nah, itu adalah kalimat ajakan menggunakan kata mari. Lalu yang perempuan bilang, ayo kita main masak-masakan saja. Nah, ayo juga adalah kata untuk mengajak. Kita lanjutkan pada halaman 119. Nah, di sini juga ada teks bacaan, mereka sedang bekerja bakti. Nah, kerja baktinya tapi bukan di rumah, tapi di sekolah. Di situ juga ada gambar, perhatikan. Anak kelas 1 sedang kerja bakti. Nah, kita akan membaca teks ini terlebih dahulu supaya tahu isinya apa. Hari ini siswa-siswa kelas 1 sibuk. Mereka terlihat bersemangat kerja bakti. Rupanya akan ada perayaan di sekolah. Mereka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia itu apa ya? Nah, yang biasa kalian ikut lomba pada tanggal 17 Agustus. Nah, itu adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di SD Citra Bangsa digelar berbagai lomba. Salah satunya lomba kebersihan kelas. Dina menghampiri Buyung dan berkata, ayo kita rawat taman di depan kelas kita. Buyung yang sehari tadi sudah memegang cetok menjawab, ayo Din, ini saya juga sedang menanam bunga. Kasih Buyung. Kita lanjutkan lagi pada halaman berikutnya 120. Nah, tidak jauh dari mereka ada Ciko dan Ida. Sa, kamu jangan berdiri saja, yuk bantu saya, kata Ida. Bantu apa lagi, saya sudah capek. Ciko mengelak. Ida berkata, mari kita bersihkan rumput taman, lalu membuangnya ke tempat sampah. Betul kata Ida, taman di depan kelas kita harus selalu bersih, kata Wulan. Oke, tapi habis ini aku ditraktir ya, jawab Ciko. Dengan serempak murid-murid yang lain bergumam, Ciko pun segera ikut kerja bakti dengan semangat. Nah, dari cerita tadi, mereka itu sedang kerja bakti di sekolah. Mereka membersihkan halaman lingkungan sekolah dan juga di depan kelasnya. Jadi, di depan kelasnya itu ada taman, ada tempat untuk menanam-nanam juga. Jadi mereka mencabut-cabut rumput, membersihkan gugur-guguran rumput yang ada di tanahnya, juga mungkin menyiramnya juga. Lalu di teks tadi ada banyak sekali kata ajakan. Mari, ayo. Nah, itu juga adalah kalimat ajakan yang diberikan pada teks bacaan tadi. Baiklah, sekian materi hari ini. Untuk hari ini Ibu tidak akan memberikan tugas. Selesaikan dulu tugas-tugas yang kemarin jika belum selesai. Ingat, tugasnya jangan ditumpuk. Nanti tugasnya akan menjadi sangat banyak kalau kalian kerjakannya sekaligus. Jadi misalnya Ibu sudah berikan tugasnya di hari Senin, jadi tolong dicicil dulu hari Senin. Kalau tidak selesai, lanjut lagi hari Selasa. Nah, untuk tugas yang kemarin juga ada di buku Bu Pena. Silakan kerjakan, selesaikan. Jika sudah hari ini, kalian hanya perlu untuk membaca dan mengetahui bagaimana cara menggunakan kalimat ajakan. Apa-apa saja kata yang digunakan untuk mengajak. Baik, terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.